Pilot Iran dikabarkan telah mulai dilatih oleh Rusia untuk menerbangkan jet tempur Sukhoi Su-35 Flanker E, dan mungkin Iran akan mulai menerima pesawat tempur itu pada tahun depan. Ada spekulasi jika Su-35E yang akan dikirim ke Iran itu awalnya diproduksi untuk Mesir, tapi kesepakatan dengan Mesir merosot setelah Amerika memberikan ancaman sanksi Qatar. Akuisisi jet tempur Su-35 oleh Iran akan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan tempur udaranya yang saat ini didominasi oleh F-4 Phantom II, F-14 Tomcat, dan F-5EF Tiger II dan versi duplikatnya dalam negeri, di mana semuanya diwariskan setelah revolusi tahun 1979 dan semakin sulit untuk dipertahankan. Selain itu, Iran memiliki sejumlah kecil pesawat tempur MiG-29 Fulcrum dan pembom Su-24 buatan Soviet, Mirage F-1, dan versi ekspor Chengdu J-7 buatan China yang disebut F-7, versi lisensi dari pesawat tempur MiG-21 Soviet. Pengenalan Su-35 akan membawa peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kekuatan Angkatan Udara Iran, karena ini adalah salah satu pesawat tempur tercanggih yang diproduksi oleh Rusia. Namun pertanyaan sebenarnya adalah, apakah pesawat tempur Su-35 ini dapat melindungi situs nuklir Iran dari pesawat tempur siluman generasi kelima F-35A dari Israel yang terus ditingkatkan oleh Angkatan Udara Israel? Media Israel mengklaim pada bulan Juni lalu bahwa angkatan udaranya telah memperluas jangkauan jet tempur siluman F-35 untuk terbang ke Iran tanpa perlu mengisi bahan bakar di udara. Itu berarti jet tempur ini tidak lagi harus bergantung pada pesawat tanker yang hanya terdiri dari 7 unit saja untuk pengisian bahan bakar agar bisa mencapai Iran. Jika benar, ini adalah perkembangan yang signifikan untuk mengurangi risiko pada pesawat pengisian bahan bakar di dekat wilayah udara yang diperebutkan. Kita semua hampir setuju jika Su-35 lebih bisa bermanuver daripada F-35, dan ia juga memiliki keunggulan dalam pertempuran jangkauan visual. Tapi F-35 adalah pesawat siluman, sehingga ia lebih unggul untuk pertempuran jarak jauh alias BVR. Jadi, sebagai pesawat tempur siluman yang dilengkapi dengan sensor yang sangat canggih, yang menawarkan kesadaran medan perang yang luar biasa, F-35 akan melihat Su-35 sebelum jet tempur Rusia itu menyadarinya. Dengan cara ini, F-35 dapat menembakkan rudal udara ke udara ke arah Su-35 terlebih dahulu. Tapi tentunya tidak sesederhana itu. Su-35 dilengkapi dengan radar multimode Irbis E-Passive Electronic Scanner Array atau PESA. Menurut data resmi, radar itu dapat mendeteksi target udara pada jarak hingga 200 km dalam mode pencarian normal. Target udara sendiri umumnya diasumsikan memiliki radar cross-section atau RCS seluas 3 meter persegi. Tapi jika ingin mendeteksi terhadap target dengan RCS 1 meter persegi, jaraknya menurun hanya menjadi sekitar 95–150 km. RCS pesawat tempur siluman seperti F-35 sendiri diyakini hanya berukuran 0,01 meter persegi. Sebuah Su-35 yang dilengkapi dengan radar Irbis E harus mampu mendeteksi F-35 pada jarak 48 km dan melacaknya pada jarak 30 km. Jarak ini jelas sudah terlambat untuk meluncurkan segala jenis rudal, mengingat F-35 akan mendeteksi dan melacak Su-35 jauh lebih awal. Jangkauan deteksi F-35 untuk Su-35 diyakini sekitar 150 km, yang berarti akan memiliki banyak waktu untuk menembak jatuh Su-35. Namun penting juga untuk mempertimbangkan kemampuan manuver Su-35 yang luar biasa ditambah dengan berbagai fitur tindakan pencegahan. Jika sampai Su-35 mendeteksi rudal F-35 dan berhasil menghindarinya, maka posisi F-35 akan diketahui dan flanker dapat menembak rudal ke arahnya. Namun, masalahnya adalah saat Su-35 melakukan manuver beaming, di mana rudal yang dipandu radar yang ditembakkan tidak akan dapat menerima pembaruan target di tengah jalan, sehingga peluang rudal untuk membunuh akan berkurang, terutama jika ditembakkan dari jarak jauh. Disinilah kemampuan Irbis E untuk berputar masuk. Ia menawarkan bidang pandang yang jauh lebih besar dan memungkinkan pendeteksian yang lebih rendah untuk Su-35 karena kesadaran situasional yang ditingkatkan untuk pilot dalam kasus manuver ekstrim. Jadi, seorang pilot Su-35 dapat melacak rudal yang sudah ditembakkan ke arah F-35 dan memperbaruinya. Pada pertempuran BVR,
praktek standar Rusia yang dilakukan adalah menembakkan dua rudal, satu dengan radar aktif diikuti oleh yang kedua dengan panduan inframerah beberapa detik kemudian. Ini dapat memperburuk situasi F-35. Oleh karena itu, F-35 mungkin harus berbalik arah jika rudal pertamanya meleset. Dalam hal ini, ia juga akan rentan karena RCS bagian belakangnya tidak serendah bagian depan. Untuk alasan ini, seorang pilot F-35 pasti ingin membuat flanker hampir mustahil untuk melarikan diri, di mana rudal harus ditembakkan ketika Su-35 berada dalam zona no escape rudal atau NEZ. Sementara nilai NEZ sebenarnya untuk rudal AIM-120 dirahasiakan, tapi diperkirakan jaraknya sekitar 30 km. Ini berarti F-35 harus menunggu sampai Su-35 berada sekitar 30 km sebelum menembakkan misilnya. Namun penting untuk diingat jika misi F-35 bukanlah untuk melawan Su-35, tetapi melakukan serangkaian udara ke darat terhadap target bernilai tinggi seperti fasilitas nuklir Iran. Dalam kehidupan nyata, jika F-35 mendeteksi Su-35, kemungkinan besar ia juga akan berbalik dan kembali ke pangkalan untuk bertempur di lain hari, bukan melawannya. F-35 mungkin juga tidak sendirian dalam situasi yang sebenarnya. Mempertimbangkan operasi Amerika baru-baru ini, mungkin ada pesawat peringatan dini untuk memberikan gambaran keseluruhan dan pesawat tempur lain di dekatnya, seperti F-15 Eagle, F-15E Strike Eagle, atau F-16 Fighting Falcon untuk terlibat dalam pertempuran udara ke udara. Ada cara lain untuk menyiasati kemampuan siluman F-35 seperti sistem pencarian dan pelancakan inframerah atau IRST dan radar VHF band. Sistem IRST mendeteksi pesawat berdasarkan jejak inframerah yang terdiri dari panas yang dihasilkan dari mesin dan pemanasan gesekan antara udara pada saat pesawat memotong udara dengan kecepatan tinggi. IRST sendiri mencari perbedaan suhu yang dihasilkan oleh radiasi termal pesawat yang terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Pesawat apapun yang terbang ke udara pasti memancarkan radiasi termal, dan jika menghasilkan perbedaan suhu yang cukup maka dapat dideteksi oleh sensor tersebut. Teknologi IRST sepenuhnya pasif, artinya tidak memberikan lokasi pesawat yang dipasangnya. Tidak seperti radar pencarian yang memancarkan gelombang radio jika pilot menggunakan radar dalam mode aktif untuk mendeteksi pesawat musuh. Selain itu, sistem IRST tidak dapat dijamming secara elektronik. Menurut simulasi, target seperti F-35 dapat dideteksi pada jarak 30-35 km dari depan dan 70-100 km dari belakang menggunakan sistem IRST seperti OLS-35 milik Su-35. Satu atau lebih Su-35 dapat membagikan deteksi ini melalui tautan data untuk melakukan pelacakan posisi target. Jangkauan deteksi sistem IRST sendiri lebih besar dari belakang karena ujung belakang mesin F-35 yang kuat diketahui memancarkan energi inframerah dalam jumlah besar. Dan jika F-35 terpaksa berbalik arah setelah tidak dapat menembak jatuh flanker dalam percobaan pertama, F-35 mungkin akan mencoba melarikan diri menggunakan afterburner-nya, dan itu akan lebih mudah terdeteksi bahkan dari jarak yang lebih jauh. Ini berarti Su-35 akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mengalahkan F-35 dari belakang. Jadi taktik terbaik adalah menunggu sampai F-35 mulai kembali dan kemudian menyerangnya dari belakang. Selain itu, para ahli telah berpendapat jika radar VHF atau frekuensi sangat tinggi buatan Rusia telah menimbulkan ancaman signifikan terhadap pesawat siluman seperti F-35. Nantinya, Iran kemungkinan besar juga akan menggunakan radar 3D VHF Nebo SVU buatan Rusia untuk peringatan dini dan terhadap target F-35. Namun, radar VHF biasanya kurang akurat untuk memandu rudal ke target karena panjang gelombangnya yang relatif panjang.